Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita rahman dan rahimnya, dan kali ini kita berjumpa kembali dalam siar Gerak Muslimat Indonesia bersama dengan Irena Center dan Mihrab Kolbi Learning Center. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang atau sore hari ini kita akan membahas kembali atau sharing tentang penguatan diri di episode 9, yaitu Asmaul Husna tentang Al-Jabar. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan yang agung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kemuliaan beliau senantiasa tercurah kepada kita semua dan kita dimampukan mencintainya dengan menjalankan hari-hari kita, menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dipinta oleh kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ibu dan ukhti sekalian, dengan bahagia kita akan sharing bersama tentang Al-Jabar. Al-Jabar ini adalah salah satu Asmaul Husna, berarti yang maha kuat. Pasti ya, Allah yang maha kuat dan yang maha perkasa. Nama ini menggambarkan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, sebagai Allah yang memiliki kekuatan dan kekuasaan yang tidak terbatas. Dan Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang memiliki kekuatan yang di luar empiris manusia. Al-Jabar, Ia yang maha kuat, yang tidak dimiliki oleh siapapun dan yang tidak bisa diperkirakan oleh siapapun. Dan Allah yang maha perkasa. Mahanya adalah bahasanya M-nya itu di langit 7 yang teratas, dan kakinya M bawahnya itu mahanya itu adalah di 7 lapis tanah yang terdalam. Artinya apa? Allah yang memiliki kemahaan yang kuat, yang maha perkasa. Sehingga dengan kita mengingat bahwa Allah maha segalanya, dan Allah ini diperuntukkan dengan Al-Jabar ini adalah bagi kita yang lemah, bagi kita yang merasa menderita, bagi kita yang mungkin mengalami maafkan lahir dan batin, disia-siakan atau ditekan oleh orang lain, dan kita sebagai hamba yang senantiasa taat kepadanya, Allah tampil, aku Al-Jabar, aku yang maha kuat, tidak ada yang bisa mengalahkanku, dan aku adalah pelindung hambaku, dan aku adalah penggembira yang sedih, dan aku adalah yang membahagiakan, dan aku adalah yang melapangkan hamba-hambaku yang terhimpit. Aku Al-Jabar, dan aku adalah yang maha kuat dan maha perkasa. Dan sebagai Al-Jabar, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat antara lain kekuatan yang tidak terbatas. Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Saya pernah mengalami waktu masa kecil atau masa SD atau SMP gitu ya. Kalau dengar orang tahlilan itu kayaknya dengan ada ketakutan, mohon maaf lahir batin ya, yang seperti heroik yang menjadi takut, bahkan menerjemahkannya salah ya. Jadi kayak ada setan gitu ya. Terus saya bilang, saya kan bertuhankan Allah, masa takut sama Allah gitu ya. Gak ada yang bisa mengalahkan Allah. Sejak itu saya tidak ada rasa takut. Terus saya mengucapkan Allah, terus saya memberikan salam apa saja yang bermuara kepada Allah, sehingga kekuatan yang tidak terbatas. Dan inilah Allah tampil, dan Allah memberikan kekuatan untuk kita hambanya. Aku adalah kekuatan yang tiada pernah terbatas, tidak pernah mengenal waktu, tidak mengenal cuaca, tidak mengenal keadaan. Ketika hambaku memerlukan dan dia yakin aku ada, aku adalah yang tidak terbatas. Dan yang kedua adalah kekuasaan yang absolut. Allah memiliki kekuasaan yang absolut yang seluruh alam semesta. Allah tidak mengenal hanya di sejadah. Kita tidak mengenal Allah hanya di daratan, tetapi di udara, di lautan, bahkan di sekecil apapun lubang yang ada. Dan Allah ada. Itulah Allah Al-Jabar. Sehingga ke kita
memohonkan pada Allah, ada rasa takut, ada rasa terhimpit, ada rasa tidak disenangi, jangan pernah bersedih, kita tidak sendiri. Allah selalu menyampaikan dan kita selalu ingat dalam surat ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la takhuzuhu sinatun wa la nawm, sampai akhir ayat. Apa menyampaikan, aku adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh makhlukku, dan aku berdiri sendiri dan aku tidak pernah tidur untuk mengurus mereka. Siang dan malamnya aku atur dan apa kebutuhannya aku ciptakan. Dan ini kekuasaan yang absolut. Allahu Akbar. Ibu dan para ukhti sekalian, hidupkanlah bahwa Allah tidak hanya sekedar dekat dengan urat leher kita. Kita perdalam lagi bahwa Allah adalah kekuasaan yang absolut, yang tidak mengenal tempat, tidak mengenal keadaan. Bahkan pendosa pun ketika berlindung, Allah mendengarnya. Dia meminta ampun, Allah ampunkan. Dia Maha Penyabar, menunggu hambanya untuk memohon ampun. Dia yang menunggu dalam 24 jam apa yang akan dilakukan oleh hambanya. Bahkan dia menyampaikan, wahai malaikat, ketika hambaku akan berbuat salah, jangan kau catat dulu. Siapa tahu dia tidak jadi mengerjakannya. Tapi kalau dia melakukannya, catatlah kejahatannya. Namun ketika dia berkeinginan untuk berbuat kebaikan, catat dan tambahkan pahalanya ketika dia berbuat kebaikan. Inilah Allah, kekuasaan yang absolut yang tidak mengenal batas. Dan yang ketiga Al-Jabbar ini adalah kemampuan memperbaiki. Allah Subhanahu wa taala memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan segala sesuatu. Kalau kita lemah, minta sama Allah, Allah kuatkan aku. Ketika kita sedih, kita ingin merubahnya dengan bahagia atau dengan lapang, dengan gembira, Allah cabut kesedihan ini. Bahkan ketika hati kita gundah gulana dan kita merasa gelap dengan perasaan kita, Allah cahayakan hatiku, mampukan aku, karena Engkau adalah memberikan nur iman padaku. Dan Engkau pengubah yang buruk menjadi kebaikan. Allah, maafkan aku. Aku lemah. Aku masih memiliki ketidakistiqomahanku, Allah. Bahkan aku, ya Allah, hanya mulutku yang berkeinginan, tapi gerakku masih lemah, Allah. Allah, jangan pernah Kau biarkan aku dalam segala kekurangan ini. Aku sangat ingin menjadi hamba-Mu yang taat setaat-taatnya. Aku sangat ingin menjadi hamba-Mu seridho-ridhonya dari Engkau. Rubahlah apa yang ada dalam ragaku ini, Allah. Tolong Allah, jauhkan aku dari kemalasan. Jauhkan aku dari ketidakistiqomahanku. Jauhkan aku yang belum bisa memenuhi janji. Tolong aku menjadi amanah, Allah. Bantu aku, ya Allah, khusyukkan sholatku. Dalam seusia seperti ini aku masih belum khusyuk, ya Allah. Jangan biarkan aku dalam kekurangan. Engkau Maha memperbaiki, Allah. Engkau Al-Jabbar. Allah, bantu aku. Jangan biarkan aku meneruskan lagi usiaku, waktuku, ya Allah, dalam segala kekurangan yang Engkau tidak ridhoi. Bahkan aku mohonkan padamu, tolong bersihkan segala sesuatu yang tidak ridho dalam tubuhku ini. Karena Engkau adalah Al-Jabbar yang Maha memperbaiki. Jika aku tidak mengetahui, berikan aku pengetahuan. Jika aku terlalu lambat, percepat ia. Jika aku responku terlalu malas untuk meresponnya, buatlah aku untuk mencepat responnya, ya Allah. Allah, sekali lagi mohonkan Engkau Al-Jabbar, perbaiki segala sesuatu yang maksimal yang Engkau ridho atas diri hamba, seluruh panca indera hamba, buah fikir hamba, mata melihat hamba, mulut berkata hamba, tangan bekerja hamba, bahkan keinginan hamba bagaimana meniti ilmu, membaca Al-Quran yang hamba sangat ingin memaksimalkan waktu yang Engkau berikan. Allah, berikan, perbaiki aku dengan Al-Jabbar-Mu. Masya Allah, ini Al-Jabbar. Baik,
Nah, sehingga dalam Al-Quran Allah berfirman Azizus Jabbar, ya, jadi ada Al-Jabbar dalam surat Al-Asyr ayat 23, bahwa Allah dari sekian yang maha segalanya, Allah memiliki yang maha perkasa. Siapa dia? Al-Jabbar adalah pemiliknya adalah Allah. Siapa Allah? Tuhanku, Tuhan kita semua. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, dan kemudian dengan memahami nama Al-Jabbar ini, kita dapat meningkatkan keyakinan kita kepada Allah sebagai Allah yang memiliki kekuatan dan kekuasaan yang tidak terbatas. Ibu dan ukhti sekalian, dunia ini sulit bagi kita menjalaninya. Namun dengan kita mengimani Allah dengan 99 nama, salah satunya ada Al-Jabbar, mudah-mudahan membuat kita dapat bergumam, Allah, aku hidup dengan namamu, dan aku mampu kuat dengan asmamu, dan aku optimis karena engkau ada dalam jiwa ragaku. Semoga bisa dihayati dan dijiwai asma Allah tentang Al-Jabbar ini dalam keadaan apapun, insya Allah kita akan kuat selamanya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.